Novel 9 Matahari, Bab 201 Membunuh Chen Fan. Potong, teriak Ye Yunfei sambil meremas formula ajaib dan menunjuk ke ular piton biru raksasa. Bum 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 bum, mendengar teriakan itu, pedang roh 5 elemen mengeluarkan suara guntur yang menggelinding, menembus atmosfer dengan kekuatan untuk mengguncang gunung dan sungai. 5 pedang panjang menebas piton raksasa pada saat yang sama, melewati tubuhnya. Mengaum, piton Cian raksasa mendesis dengan sedih, dan langsung menghilang. Bagi Ye Yunfei, darah piton yang menelan surga yang ditampilkan oleh Chen Fan sangat tipis dan tidak layak disebut. Formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen adalah seperangkat formasi pedang yang dikumpulkan secara khusus oleh Ye Yunfei. Dibandingkan dengan teknik seni bela diri yang digunakan oleh Chen Fan, formasi ini jauh lebih unggul. Bagaimana mungkin? Teriak Chen Fan sambil mundur beberapa langkah, ketakutan dan geram. Memanggil, seseorang tiba-tiba muncul di depannya tanpa peringatan. Desir, Chen Fan merasa tenggorokannya sedingin es, dan pedang panjang yang tajam telah mencapai tenggorokannya. Kamu, teriak Chen Fan sambil menatap Ye Yunfei yang berdiri di depannya, seolah melihat hantu. Kecepatan gerakan Ye Yunfei terlalu cepat. Begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Bahkan lebih tidak bisa merespon. Tidak hanya Chen Fan gagal melihat dengan jelas, tetapi semua orang di sekitarnya juga gagal melihat dengan jelas bagaimana Ye Yunfei datang ke Chen Fan. Baru saja, kerumunan samar-samar merasa bahwa ada sosok yang berkedip, dan kemudian mereka melihat Ye Yunfei berdiri di depan Chen Fan, memegang pedang panjang dan menekannya ke tenggorokan Chen Fan. Bagaimana bisa, semua orang di sekitar, termasuk para jenius muda itu, merasa sangat terkejut dan menatap Ye Yunfei dengan mata terkejut. Jubah bayangan langit dapat meningkatkan kecepatanku 10 kali lipat. Dikombinasikan dengan langkah Dewa Ling Feng, efeknya sangat bagus. Ye Yunfei mengangguk diam-diam, merasa puas. Baru saja, kamu mengancam sekte dan keluarga di belakangku. Nada suara Ye Yunfei sangat dingin. Ye Yunfei, apa yang kamu inginkan? Aku berasal dari klan Chen, kakekku adalah sesepuh agung klan Chen, kamu berani menyentuhku. Kata Chen Fan dengan tegas, malu dan marah. Hahaha, sebelum dia selesai berbicara, pedang panjang di tangan Ye Yunfei bergerak maju sedikit, ujung pedang menusuk setengah inci, dan darah segera menyembur keluar. Chen Fan ketakutan, dia merasakan nafas kematian, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Cukup, Ye Yunfei, jangan membuat kesalahan. Tiba-tiba terdengar suara teguran. Hah, Ye Yunfei melihat ke samping. Seorang pria mengenakan mahkota bulu dan jubah ungu, dengan tangan di belakang, menatap Ye Yunfei dengan tatapan merendahkan. Saya Sangguan Feng, murid inti dari Tanah Suci Kaisar. Saya memerintahkan Anda sekarang untuk segera melepaskan Chen Fan. Jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya, kata Sangguan Feng dingin. Chen Fan adalah cucu dari penatua agung klan Chen, dia memiliki status tinggi di klan Chen. Oleh karena itu, Sangguan Feng tidak keberatan, dan jika dia datang untuk membantu, itu dianggap sebagai persahabatan. Kamu siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memesanku? Murid inti dari Tanah Suci Kaisar, apakah mereka luar biasa? Petik 2, Ye Yunfei memandang Sangguan Feng, dan tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Anak ini sama sekali tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Begitu, kata-kata Ye Yunfei keluar, hampir semua orang di sekitar tertawa. Di wilayah timur, kekuatan ketiganya tempat suci adalah yang terkuat. Ya, menghadapi 3 tempat suci utama, bahkan 5 klan utama dan 9 sekte besar harus menundukkan kepala. Faktanya, 3 tempat suci utama adalah penguasa wilayah timur. Murid inti dari 3 tempat suci utama berjalan di wilayah timur, kemanapun mereka pergi, seperti utusan kekaisaran di dunia sekuler yang melakukan tur, menyendiri dan semua orang harus memandang mereka. Chen Fan, dari klan Chen, Xiao Tianlong dari klan-klan Xiao, Luo Qingwu dari klan Luo, Lei Lingzi dari klan Lei, Huang Yitian dari klan Huang, pedang terkenal Simen Yijian dari Villa, Zhang Chang, putra suci sekte Yin Yang, Del, semuanya milik murid inti dari 5 klan utama dan 9 sekte utama. Namun, di depan Sangguan Feng, mereka semua lebih rendah. Sekarang, beberapa orang benar-benar mempertanyakan perhitungan Sangguan Feng saudaraku. Ini hanya memprovokasi keagungan Tanah Suci dari Kaisar. Nah, aku akan memberimu kesempatan lagi, biarkan Chen Fan segera pergi, lalu minta maaf.
Kalau tidak, saya pasti akan mengejar masalah ini sampai akhir. Petik 2. Pada saat ini, mata Sangguan Feng sangat dingin. Ye Yunfei, lepaskan. Bahkan jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda tetap harus memikirkan sekte dan keluarga di belakang Anda. Jika Anda berani melanggar perintah kakak senior Sangguan Feng, hanya dengan satu kata dari kakak senior Sangguan Feng, sekte dan keluarga di belakang Anda akan musnah. Petik 2. Saat ini, Chen Fan melihat Sangguan Feng berdiri dan berbicara untuk dirinya sendiri, dan dia lebih percaya diri, dan berteriak pada Ye Yunfei. Hehe, saat ini, kamu berani mengancamku dengan sekte dan keluarga di belakangku. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Hahaha, pedang panjang di tangan Ye Yunfei menusuk ke depan dan menusuk tenggorokan Chen Fan dalam-dalam, darah berceceran. Hek, tubuh Chen Fan membeku, dan matanya penuh kepanikan. Kemudian, pandangannya secara bertahap mulai mengendur, dan vitalitasnya menghilang. Kemudian, itu jatuh ke tanah di bawah dengan keras. Semua orang di sekitar tercengang, dan mereka tidak percaya pemandangan di depan mereka. Chen Fan sudah lama terkenal dan memiliki reputasi yang hebat, tapi dia terbunuh seperti ini. Aku ingin membunuhnya. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan gigit aku. Petik 2. Ye Yunfei menatap Sangguan Feng dan menyeringai. Faktanya, Ye Yunfei tahu bahwa dia telah membunuh anggota keluarga Chen dan membodohi Chen Fan di depan umum. Bahkan jika dia membiarkan Chen Fan pergi sekarang, Chen Fan pasti akan membalas dengan gila-gilaan setelahnya. Akan lebih baik membunuhnya dengan satu pedang sekarang, yang akan menghemat masalah. Sombong, wajah Sangguan Feng memerah, dan dia gemetar karena marah. Boom, pedang itu meraung di kehampaan. Pedang panjang membubung ke langit, penuh dengan aura pembunuh. Pedang panjang ini adalah senjata ajaib yang nyata. Sangguan Feng melambaikan tangannya dan memegang pedang panjang di tangannya. Dengan pedang di genggamannya, temperamen Sangguan Feng semakin tajam, matanya yang tajam seakan pedang yang bisa memotong kulit. Dia akan mati hari ini, ucap Sangguan Feng pada Ye Yunfei, suaranya tajam dan jelas. Setelah ucapan itu, aliran energi pedang setebal jari terus-menerus memancar dari tubuhnya, menyebar seperti ikan yang berenang di lautan. Dalam sekejap, radius 10 kaki di sekitarnya tertutupi oleh energi pedangnya. Dengan sikap tegak, Sangguan Feng menggenggam pedang yang kuat. Ia percaya bahwa manusia adalah pedang dan pedang adalah manusia, dan keduanya saling terpadu. Tarian pedang ini merupakan gerakan legendaris, seru seseorang tiba-tiba. Momentum pedang memanglah penting dalam gerakan pedang, namun hanya sedikit orang di wilayah timur yang bisa berlatih ilmu pedang dengan baik. Ini adalah gerakan pedang 3 titik, kata Simen, Yijian dari Minjian Villa, dengan suara dalam dan jernih, sambil menatap tajam pada Sangguan Feng. Tanpa ragu, Sangguan Feng menggenggam pedang di kedua tangannya dan dengan satu tebasan, ruang dan waktu terdistorsi dalam radius 10 kaki di sekitarnya. Seketika itu, cahaya pedang yang tak terlukiskan memotong ke arah Ye Yunfei. Momentum pedang yang luar biasa membubung ke langit, dengan deras mengalir seperti air pasang. Kamu ingin bermain pedang denganku, kata Ye Yunfei, melihat cahaya pedang yang memotong ke arahnya dan tertawa kecil. Sebagai seorang kaisar surga, Ye Yunfei telah menguasai hukum pedang di jalan ilmu pedang. Hukum pedang jauh lebih kuat daripada kekuatan pedang, meskipun dengan kekuatan saat ini, ia tidak bisa menggunakan hukum pedang. Namun, kekuatan pedang 3 titik yang dimiliki Sangguan Feng, tak sebanding dengan apa yang dimilikinya. Novel 9 Matahari, Bab 202 menggabungkan kekuatan. Telah terlambat, namun tergesa-gesa. Dengan anggun, Ye Yunfei mengayunkan pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba, cahaya pedang menyembur keluar dari pedangnya, menyala seperti tanduk kijang yang kuat. Pada awalnya, tidak ada suara apapun, tetapi kemudian, guntur menggelegar dan membuat seluruh dunia berguncang. Cahaya pedang itu membawa lautan energi yang dahsyat, dan dalam sekejap, menutupi langit. Bagaimana ini mungkin? Teriak Sangguan Feng ketakutan, melihat bahwa Ye Yunfei memiliki tingkat ilmu pedang yang jauh lebih tinggi darinya. Namun, sekarang sudah terlambat baginya untuk mundur. Dalam sekejap, cahaya pedang Ye Yunfei menembus semuanya dan mencapai Sangguan Feng. Ketika pedang mereka bertabrakan, terdengar suara keras. Kemudian, pedang panjang Sangguan Feng terbang keluar dari tangannya. Lengan kirinya terputus dan darah memancar keluar.
Meskipun Sang Guanfeng menguasai seni bela diri lain, mungkin dia akan menjadi lawan yang sulit bagi Ye Yunfei. Tetapi kini, dengan kekuatan pedangnya, Ye Yunfei tidak merasakan tekanan apapun untuk mengalahkan Sang Guanfeng. "Hei, Ye Yunfei, kau berani menyakitiku!" teriak Sang Guanfeng ketakutan dan marah. Dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun untuk menguasai kekuatan pedang 3 titik, dan dia sangat bangga dengan kekuatannya. Namun, sekarang dia dikalahkan dengan mudah oleh Ye Yunfei. Pemandangan ini mengejutkan penonton. "Ayo kita serang bersama-sama. Bunuh dia!" raung Lei Lingzi dengan keras. "Iya, bunuh dia dan bagikan harta karunnya!" teriak Xiao Tianlong. Tiba-tiba, banyak jenius muda berdatangan dan mengepung Ye Yunfei. Karena situasinya seperti ini, ayo kita lakukan bersama-sama. Menghadapi begitu banyak jenius muda, Ye Yunfei tetap tenang dan tidak berubah warna, bahkan menggelengkan jarinya dengan sedikit penghinaan. Sikapnya semakin membuat para jenius muda itu marah. "Lakukan!" Xiao Tianlong berteriak keras. Bum bum bum. Jenius muda meletus satu persatu, dan puluhan kekuatan spiritual yang besar melonjak ke langit dengan cepat. Zhang Chang, putra suci dari Sekte Yin Yang, mengeluarkan 10 sinar cahaya ungu hitam panjang dengan tangannya seperti cakar elang, dan mencengkeram Ye Yunfei dengan kuat dengan hembusan angin. Di belakang Lei Lingzi muncul sepasang sayap terbuat dari guntur dan kilat yang terjalin, dan tombak perak yang dikelilingi oleh guntur muncul di tangan kanannya, meledak ke arah Ye Yunfei. Tubuh Luo Qingwu dikelilingi oleh gelombang dahsyat, seperti ratu laut yang bertanggung jawab atas laut. Di atas kepala Xiao Tianlong, selalu ada lonceng kuning besar, dan itu datang dengan ringan ke arah Ye Yunfei. Di dalam lonceng besar itu, ada lampu putih yang menggantung, dan setiap cahaya putih terbentuk oleh kekuatan spiritual yang terkondensasi. Sementara itu, Huang Yitian dan Simen Yijian juga bergerak satu demi satu. Bahkan, Sang Guanfeng datang untuk membunuh Ye Yunfei lagi. Dalam sekejap, Ye Yunfei terjebak dalam pengepungan yang ketat. Sementara prajurit biasa lainnya takut mendekatinya sama sekali. Paksaan spiritual yang dilepaskan oleh para jenius muda membuat banyak orang kesulitan bernapas, tangan dan kaki mereka lemah, dan mereka menjauh sejauh mungkin. Ledakan, energi spiritual memenuhi ruang dan bergetar, sepertinya tak tertahankan. Tidak masalah seberapa kuat Ye Yunfei, dia pasti akan mati. Seseorang menghela nafas pelan, satu persatu orang menatap Ye Yunfei, ingin melihat bagaimana ia akan merespons. Namun, kebanyakan orang tidak optimis tentang nasib Ye Yunfei. Namun, saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menghilang. Boom! Serangkaian serangan mengerikan mendarat di posisi Ye Yunfei berdiri tadi, membuat ruang itu meledak terus-menerus. "Hei, di mana Ye Yunfei?" Semua orang tercengang. "Lihat, dia di sana!" Tiba-tiba, seseorang berteriak. Semua orang menoleh dan melihat, lebih dari 500 meter jauhnya, Ye Yunfei berdiri di udara dengan seringai di wajahnya. Pada saat itu, Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Jadi, tentu saja tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan Ye Yunfei. Semuanya, hati-hati, gerakannya agak aneh. Xiao Tianlong mengingatkan, "Bunuh." Lei Lingzi menyerang langsung dengan tombaknya. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan, dan dia menyebarkan sayap guntur dan kilatnya, yang langsung berubah menjadi seberkas cahaya perak. Tombak di tangannya menembus udara, menusuk Ye Yunfei dari jauh. Lei Lingzi ini pandai mengendalikan guntur dan kilat, dan kecepatan tubuhnya juga tidak bisa diremehkan. Tentu saja, itu jauh lebih rendah daripada Ye Yunfei yang memiliki jubah bayangan langit. Saatnya mencoba kekuatan Overlord Bow. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan sebuah busur besar muncul di tangannya. Overlord Bow adalah harta rahasia terkenal dari klan Bayangan Langit, dan itu juga bisa disebut busur Bayangan Langit. Overlord Bow memiliki hukum ruang dan waktu, dan menggunakan kekuatan spiritual sebagai anak panah. Ye Yunfei mengangkat Overlord Bow dan menariknya dengan tiba-tiba. Segera, panah panjang yang terbuat dari kekuatan spiritual terkondensasi muncul dan bertumpu pada tali busur. Ledakan, panah panjang ditembakkan. Gelombang menakutkan berdesir menjauh dari badan panah. Saat berikutnya, panah panjang datang di depan Lei Lingzi. Lei Lingzi mengangkat tombak perak di tangannya dan melemparkannya ke panah panjang. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tombak perak itu sepertinya telah mengenai panah panjang, tetapi menembus tubuh, seolah-olah mengenai udara.
Wajah Lei Lingzi menjadi pucat karena terkejut, dia segera menggerakkan tubuhnya dan mundur dengan putus asa. Panah panjang menembus dada kanannya dan meledak dengan keras. "Ah!" teriak Lei Lingzi, lubang berdarah meledak dari dada kanannya, tulangnya padat, dagingnya hangus hitam, sungguh mengejutkan. Overlord Bow memiliki karakteristik ruang dan waktu, dan panah panjang yang ditembakkannya luar biasa, lintasan sebenarnya berbeda dari yang dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, Overlord Bow sangat sulit untuk dilawan. Pada saat ini, semua orang sangat terkejut, menatap lekat-lekat pada Overlord Bow di tangan Ye Yunfei, sangat ketakutan. "Sekarang giliranmu." Ye Yunfei menarik tali busur, dan meletakkan panah panjang di haluan, mengarah ke Xiao Tianlong. Xiao Tianlong menjadi pucat karena kaget, dan mundur dengan kasar. Bersenandung, di depannya, lonceng kuning besar muncul, dengan garis-garis cahaya putih menggantung. Ini adalah salah satu formula warisan klan Xiao, Jam Langit dan Bumi. Ini adalah metode defensif. Memanggil, Ye Yunfei melepaskan tangannya, dan panah panjang ditembakkan. Begitu anak panah panjang itu lepas dari tali busur, ia menghilang. Setelah itu, sebuah panah yang panjang muncul tepat di depan Xiao Tianlong dan menembus bel kuning yang besar. Tubuh Xiao Tianlong berguncang hebat, dan ia mundur selangkah. Tepat pada saat itu, panah panjang itu menghilang. "Haha, Ye Yunfei, kau datang lagi. Apakah panahmu bisa merusak jamku?" Xiao Tianlong tak bisa menahan kegembiraannya. Orang lain diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya busur yang dipegang oleh Ye Yunfei bisa dilawan. Sungguh, Ye Yunfei tersenyum kecil. Dengan suara dering, tiba-tiba Ye Yunfei bergerak cepat seolah kilat, terus menarik busur dan menembakkan 3 anak panah berturut-turut. 3 anak panah panjang itu menghilang segera setelah dilepaskan dari tali. Busur, kulit Xiao Tianlong berubah drastis, dan ia merasakan bahaya yang sangat besar. Kemudian, suara mendesing terdengar. 3 anak panah panjang muncul secara bersamaan di tubuhnya. 1 di depan, 1 di belakang, dan 1 di sebelah kanan. Kecepatan ketiga anak panah itu sangat menakutkan. "Bagaimana mungkin?" teriak Xiao Tianlong marah, merasakan kekalahan yang telak. Novel 9 Matahari, Bab 203 Perampokan. Dalam keputusasaan, energi spiritual berwarna kuning yang kuat meluap dari tubuhnya, dan dengan cepat bergerak ke permukaan tubuhnya, kemudian berubah menjadi lonceng kuning yang besar. Dang-dang, 3 anak panah panjang ditembakkan dengan cepat ke arah lonceng raksasa tersebut. Lonceng kuning besar itu bergetar dengan hebat, langsung menjadi semakin samar, dan mulai menghilang perlahan. "Haha, Ye Yunfei, panahmu tidak lebih dari itu." Xiao Tianlong tertawa keras, tetapi wajahnya terlihat pucat. Suara mendesing. Ye Yunfei dengan cepat menarik busurnya lagi, dan mengarahkan 3 anak panah lagi ke arah Xiao Tianlong. Terkejut, Xiao Tianlong mundur dengan kasar. Namun sia-sia, 3 anak panah panjang itu melintasi batasan ruang dan waktu dalam sekejap, mengelilingi tubuhnya, dan menembakinya dari 3 arah yang berbeda. Mengaum. Dalam keputusasaan, permukaan tubuh Xiao Tianlong kembali berubah menjadi lonceng kuning raksasa. Dang 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 dang. 3 anak panah panjang ditembakkan ke lonceng raksasa tersebut. Tubuh Xiao Tianlong bergetar hebat, dan seteguk darah menyembur keluar. Mengerikan, Xiao Tianlong meregangkan tubuhnya dan melarikan diri dengan putus asa. Dia telah terluka. "Huff, kamu ingin melarikan diri? Bisa saja." Ye Yunfei mendengus dingin, mengarahkan busur tuan ke arah Xiao Tianlong, dan menarik busur itu lagi. Suara mendesing. 3 anak panah panjang lainnya ditembakkan ke arah Xiao Tianlong. Kali ini, sebelum Xiao Tianlong sempat berubah menjadi lonceng kuning besar, 3 anak panah panjang itu menembus tubuhnya dengan keras. "Ah!" Xiao Tianlong berteriak. Kedua bahunya, serta perutnya, tertembus oleh anak panah, dan 3 lubang darah muncul. "Sekarang, apa pendapatmu tentang panahku?" Ye Yunfei mengarahkan busur Overlord di tangannya ke arah Xiao Tianlong, dan bertanya dengan santai. Wajah Xiao Tianlong terlihat pucat, dan terdapat ekspresi panik di matanya. Orang lain juga sangat takut, dan diam-diam menjauh dari Ye Yunfei. Luo Qingwu, Huang Yitian, Zhang Chang, dan talenta muda lainnya semuanya merasa enggan, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menantang Ye Yunfei. Jam langit dan bumi dari klan Xiao terkenal, dan itu adalah teknik yang dikenal untuk pertahanan, tetapi tidak dapat menghentikan panah yang ditembakkan oleh Ye Yunfei.
Busur panjang di tangan Ye Yunfei terlalu jahat. Bahkan sangguan Feng itu diam. Xiao Tianlong mendengus dingin, berbalik dan ingin pergi. Dia telah terluka parah, mengetahui bahwa tinggal di sini tidak ada gunanya. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Ye Yunfei tiba-tiba berkata dengan ringan. Kamu Yunfei, apa yang kamu inginkan? Xiao Tianlong membeku, berhenti di jalurnya, dan berkata perlahan dengan ekspresi marah di wajahnya. Baru saja, kamu ingin membunuhku. Sekarang, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu hanya ingin pergi. Apakah ada hal yang begitu mudah di dunia ini? Petik 2. Ye Yunfei tersenyum dingin, mengangkat Overlord Bow, dan mengarahkannya di Xiao Tianlong. Melihat Overlord Bow di tangan Ye Yunfei, Xiao Tianlong mau tak mau kelopak matanya berkedut liar dan kulit kepalanya mati rasa. Kamu Yunfei, apa yang ingin kamu lepaskan dariku? Kata Xiao Tianlong, hatinya bergetar. Sebagai murid inti dari klan Xiao, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun, situasinya lebih kuat dari manusia. Dia tahu bahwa jika Ye Yunfei berani membunuh Chen Fan, dia akan membunuhnya. Saat ini, jika Anda tidak menundukkan kepala, Anda akan mendekati kematian. Oh, kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Kenapa? Ye Yunfei mencibir. Hal-hal ini adalah apa yang telah saya peroleh di dunia kecil Tianying dalam beberapa hari terakhir. Ini dia. Xiao Tianlong melambaikan tangannya dan mengirim beberapa cincin luar angkasa ke Ye Yunfei. Beri aku segalanya untukmu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata dengan dingin. Kamu, ekspresi Xiao Tianlong berubah. Ye Yunfei menarik tali busurnya. Aku akan memberikannya. Xiao Tianlong terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa. Uang tidak lain adalah hidup, hidup adalah hal yang paling penting. Jadi, dengan lambaian tangan Xiao Tianlong, beberapa cincin luar angkasa dikirim ke Ye Yunfei lagi. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan masa lalu, merasakan tubuh Xiao Tianlong sekali, dan menemukan bahwa tidak ada yang lain. Pergi, Ye Yunfei melambai dan menyingkirkan semua cincin ruang di depannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Tianlong berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit dalam sekejap. Sekarang, terserah padamu, siapapun yang menyerangku barusan. Serahkan semua yang ada di tubuhmu, atau mati. Pilih. Petik 2. Ye Yunfei melirik para jenius muda lainnya. Kamu Yunfei, kamu sangat berani, beraninya kamu merampok kami. Zhang Chang, putra sekte Yin Yang, berteriak keras. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, 3 anak panah panjang ditembakkan secara tiba-tiba. Wajah Zhang Chang berubah dengan liar, sebuah pengocok muncul di tangannya, dan tiba-tiba meledak. Kekuatan spiritual yang mengepul, mengalir keluar dari tubuhnya, langsung membengkak jubah Tao di tubuhnya seperti tenda. Seketika, boom, ledakan, tubuh Zhang Chang terbang terbalik, menyemburkan darah dengan liar di udara, dan terdengar suara retak tulang patah. Ada 3 luka berdarah di tubuhnya. Pembelaannya lebih buruk dari Xiao Tianlong, bagaimana dia bisa menghentikannya? Dia terluka parah dalam satu gerakan. Semua orang kedinginan. Kamu Yunfei? Berhenti, aku akan memberikannya. Teriak Zhang Chang dengan tergesa-gesa. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirim lebih dari selusin cincin luar angkasa ke Ye Yunfei. Pergi, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Hati Zhang Chang menjadi rileks, dan dia segera bergerak dan pergi dengan cepat. Sekarang giliranmu, jangan mencoba untuk melarikan diri. Tentu saja, jika kamu pikir kamu bisa lebih cepat dari panahku, maka larilah. Petik 2. Ye Yunfei memandangi para jenius muda lainnya. Ye Yunfei, apakah kamu benar-benar akan melakukan hal seperti ini? Kamu harus memikirkannya. Kita semua berasal dari wilayah timur. Jika kamu menunjukkan belas kasihan sekarang, kamu dapat menyelamatkan banyak masalah di masa depan. Luo Qingwu menatap Ye Yunfei dengan mata yang rumit, dan berkata dengan lantang. Pertama-tama, di matanya, dia menganggap Ye Yunfei hanya karakter kecil yang tidak pantas disebut. Tetapi sekarang, dia sendirian mengalahkan banyak bakat muda yang tak mampu melawannya. Busur tuan di tangan Ye Yunfei mengarah ke arah Luo Qingwu, membuatnya kaget dan mundur beberapa langkah. Busur itu terlalu aneh, dan dia tidak berani menolaknya. Sekarang saya memberimu belas kasihan, agar kita bisa hidup damai di masa depan. Kata Ye Yunfei dengan cibir.
Luo Qingwu merenung sejenak dan kemudian melemparkan 8 cincin angkasa ke depan Ye Yunfei sebelum pergi dengan cepat. Kemudian, para bakat muda lainnya, termasuk Sangguan Feng dan Qinan, memberikan barang-barang mereka satu persatu dan pergi dengan cepat. Semua orang terkejut dengan kejadian ini. "Tuan, kita menjadi kaya," kata Hu Miao dengan senang hati. Ye Yunfei tersenyum dan berjalan bersama Hu Miao, meninggalkan para prajurit yang masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Novel 9 Matahari, Bab 204 Bertemu Seorang Kenalan. "Hu Miao, kekuatan busurmu terlalu kuat," kata Tuan sambil berjalan di sampingnya. Hu Miao berteriak, "Klan Bayangan Langit sangat kuat, dengan kekuatan yang membuat langit terkejut. Tentu saja, harta rahasia yang mereka kumpulkan sangat kuat. Klan Bayangan Langit bahkan tidak peduli dengan harta rahasia yang biasa." Ye Yunfei tertawa. "Benar sekali." Hu Miao mengangguk dan bertanya, "Tuan, kita akan pergi kemana sekarang?" "Kita akan berkeliling dan mencari lebih banyak ramuan. Dunia kecil ini dipenuhi dengan energi spiritual dan hukum suara, dan telah menghasilkan banyak ramuan langka di dunia luar. Waktu pembukaan dunia kecil Bayangan Langit hanya 6 hari. Jika kita tiba setelah itu, kita akan diusir," kata Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei membawa Hu Miao untuk mengambil ramuan di seluruh dunia kecil Tianying. Setelah berlatih selama ribuan tahun, Ye Yunfei sangat mengerti betapa pentingnya sumber daya kultivasi bagi para prajurit. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak melewatkan ramuan apapun yang dia temui dan memilih semuanya. "Huang Chang, aku juga akan keluar untuk membantumu mengambil ramuan itu," kata Huang Chang sambil melayang keluar dari kuali. "Oud Huang, tubuh jiwamu semakin kokoh," kata Ye Yunfei saat melirik ke arah Huang Chang. "Selama periode waktu ini, saya telah berlatih teknik kultivasi hantu, dan jiwa serta tubuh saya telah pulih sepenuhnya ke kondisi puncak," kata Huang Chang dengan semangat. "Ini adalah awalnya. Di masa depan, kamu akan mengetahui keindahan kultivasi hantu," kata Ye Yunfei sambil mengangguk. "Hu Miao, ada lembah di depan sana. Aroma obatnya sangat kuat, seharusnya ada banyak ramuan," kata Huang Chang sambil menunjuk ke sebuah lembah di depan mereka. "Ayo pergi dan lihat," kata Ye Yunfei sambil membawa Hu Miao dan Huang Chang menuju lembah kecil di depan mereka. Namun, sebelum memasuki lembah, saya mendengar suara-suara datang dari dalam. "Jelas, sudah ada orang di lembah. Haha, 2 saudari junior, pemandangan di lembah ini indah, dan sungguh menyenangkan dalam hidup bisa menikmatinya bersama kedua saudari junior itu." Terdengar tawa yang keras. "Kakak Mo, bukankah kamu mengatakan bahwa ada beberapa tanaman obat berharga di lembah ini? Di mana obat berharga itu?" Suara wanita yang jernih dan lembut terdengar. "Itu benar, kami berdua mengikuti kakak senior Mo ke sini karena obat-obatan berharga itu." Petik 2. Suara wanita lain terdengar, bergerak seperti oriole. Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Kedua suara ini agak familiar, mungkinkah mereka? Dalam benak Ye Yunfei, sosok 2 wanita segera muncul. "2 saudari junior, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada obat-obatan berharga di lembah ini, tetapi ramuan kelas 5 dan 6. Saya sengaja menipu 2 saudari junior untuk datang ke sini." Petik 2. Seorang pria suara itu terdengar, dengan rasa seringai. "Kakak Mo, apa maksudmu? Apa niatmu untuk mengelabui kedua saudari kita ke lembah terpencil ini?" Suara wanita yang jernih dan halus berkata dengan marah. "Kakak Mo, kamu sudah keterlaluan," teriak suara perempuan lain, seperti oriole, dengan marah. Oke, 2 saudari junior, alasan mengapa aku menipumu ke lembah terpencil ini juga karena banyak usaha yang melelahkan. Sebenarnya, aku sudah lama mengagumi kecantikan 2 saudari junior. Namun, di sekte, karena untuk aturan sekte, saya telah menahan. Saya tidak tahu betapa sulitnya bagi saya untuk bertahan tahun ini. Akhirnya, menunggu kesempatan seperti itu, saya selalu punya mimpi, yaitu, saya ingin bersama 2 saudari junior seperti Lem, dan saling mencintai 2 saudari junior, tolong bantu aku, ayo temani kakak senior menjadi pasangan yang berembun. Lembah ini, memiliki pemandangan yang indah, dan sungguh luar biasa bisa jatuh cinta dengan 2 adik junior di sini." Hahaha, suara pria itu tertawa dengan liar. "Keluarga saya adalah Mo, kamu sangat berani. Saya tidak pernah mengira bahwa kamu begitu tidak tahu malu, kamu sangat sombong."
Apakah kamu pikir kakak senior Sueksi dan saya adalah tipe gadis yang bisa kamu mainkan-mainkan? Kali ini, ketika kami kembali ke sekte, kami akan melaporkan perilaku tercelamu. Huff, terakhir kali kamu mengintip saudari muda Fanger dan yang lainnya sedang mandi, apakah kamu pikir saya tidak tahu? Beritahu para tetua sekte, saya tidak percaya bahwa mereka akan tetap melindungimu. Hewan jalan, ucap suara wanita itu, seperti burung kenari, langsung menegur dengan marah. Xianling, mari kita pergi, teriak suara wanita lain yang jernih dan lembut. Haha, mau pergi. Sudah terlambat, pria itu tertawa terbahak-bahak. Baru saja, di dalam air minumanmu, saya telah menambahkan Yin Yang He Huan San. Setelah kamu minum Yin Yang He Huan San, kamu harus menikmati cinta pria dan wanita dalam waktu 1 jam, jika tidak, kamu akan meledak dan mati. Dua saudari perempuan junior, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Menurut saya, lembah ini tidak buruk, kami bertiga akan menggunakan langit sebagai atap dan bumi sebagai tempat tidur kami untuk memfasilitasi hal-hal yang baik. Jangan khawatir, saya akan membuat kamu merasa sangat nyaman, kata pria itu, berkata dengan bangga. Tidak, kakak senior Sueksi, kakiku lemah dan saya tidak bisa berjalan. Suara wanita itu, seperti burung kenari, tiba-tiba menjerit. Aku juga lelah. Suara wanita yang jernih dan halus juga menjerit. Haha, dua saudari junior, jangan menatapku dengan mata seperti itu, saya berjanji kamu akan puas. Pria itu tertawa keras, desis, terdengar suara kain robek. Ah, jeritan kedua wanita itu terdengar bersamaan. Haha, dua saudari junior memiliki kulit yang begitu putih dan lembut. Pria itu sangat bangga. Binatang, Hu Miao berkata dengan gigi terkatup. Jika kamu tidak melihatnya, itu murni. Lebih baik aku kembali ke alkimia. Petik 2. Huang Chang menghilang. Ayo masuk dan lihat, kata Ye Yunfei, memimpin jalan ke lembah. Memasuki lembah, Ye Yunfei mengalihkan pandangannya. Saya melihat, di lembah, di padang rumput, ada dua wanita yang dilanda kepanikan sedang berbaring. Kedua wanita itu sama-sama cantik, berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Salah satunya memiliki wajah lonjong dengan lesung pipit, alis melengkung, dan mata seperti genangan air musim gugur. Yang lainnya memiliki alis yang indah, leher yang ramping, dan mata cerah yang seanggun bunga pir. Saat ini, kedua wanita itu terlihat agak malu, seolah tidak bisa bergerak, terbaring tak berdaya di rerumputan, dan hanya bisa dibantai. Ada juga seorang pria berbaju putih, berdiri di samping dua wanita cantik ini, dengan senyum jahat di wajahnya. Siapa? Melihat seseorang tiba-tiba menerobos masuk, pria berbaju putih itu terkejut, tiba-tiba melompat, dan menatap Ye Yunfei dan Hu Miao dengan mata waspada. Kamu Yunfei? Ini kamu. Di tanah, ketika kedua wanita itu melihat Ye Yunfei, semangat mereka terangkat dan mereka berteriak bersamaan. Ekspresi mereka seperti orang tenggelam yang mengambil sedotan penyelamat. Kalian berdua, kita bertemu lagi. Ye Yunfei tersenyum. Ye Yunfei mengenal kedua wanita ini. Itu adalah gadis berbaju putih dan gadis berbaju merah yang saya temui secara kebetulan di kota Tianteng sebelumnya. Belakangan, kedua gadis itu juga berpartisipasi dalam kompetisi alkimia yang diadakan oleh keluarga kerajaan-kerajaan Qin besar, dan mereka juga meraih hasil yang baik. Namun, sejak saat itu, Ye Yunfei tidak pernah melihat mereka lagi. Tanpa diduga, saya bertemu di sini. Nak, siapa kamu? Lebih baik tidak mencampuri urusanmu sendiri. Pria berbaju putih itu dengan tegas berteriak pada Ye Yunfei. Namun, segera, hei, tahap akhir dari alam surga. Haha, ternyata itu semut. Hampir membuatku takut. Pria berbaju putih itu tiba-tiba tertawa garang. Dia menemukan bahwa alam Ye Yunfei hanya pada tahap akhir dari alam surga. Dan dia berada di tahap akhir dari rilem mendalam. Kemudian, pria berbaju putih itu menatap Hu Miao lagi. Namun, kekuatan sejati Hu Miao ditutupi oleh ilusi, dan dengan kekuatannya, mustahil untuk melihatnya sama sekali. Namun, dia merasa kekuatan Ye Yunfei sangat lemah. Kekuatan Hu Miao seharusnya tidak lebih kuat. Haha, keduanya semut. Namun, cewek ini sangat enak. Tes-tes, aku bersikeras. Sepertinya keberuntunganku bagus hari ini. Aku bisa menikmati 3 keindahan sekaligus. Petik 2. Pria berbaju putih menatap Hu Miao mencari atas dan ke bawah tubuhnya, dia tertawa liar.
Adapun semut untukmu, aku akan menghapusmu, dan kemudian membiarkanmu menonton dari samping. Pria berbaju putih itu tersenyum muram pada Ye Yunfei. Saat ini, sosok Hu Miao tiba-tiba melintas, kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba-tiba datang ke depan pria berpakaian putih itu. Kemudian, Hu Miao menepuk ringan dengan telapak tangannya, yang kebetulan mengenai dantian pria berbaju putih itu. Pria berbaju putih tidak memiliki kemampuan untuk mengelak sama sekali. Engah, dengan suara teredam, dantian pria berbaju putih itu sudah terguncang berkeping-keping. Kultivasi hilang. Ah, kamu benar-benar menghapusku. Pria berpakaian putih itu tersadar dan berteriak. Novel 9 Matahari, Bab 205 Penangkal. Aku adalah murid Tong Shengmen, dan jika kamu berani memperlakukan aku seperti ini, kamu layak mati. Teriakku dengan penuh semangat. Namun, lawanku hanya tertawa dengan sinis. Tanpa ampun, dia menusukkan pisau hitam ke tenggorokanku, dan suara teriakanku segera terdengar berhenti. Ye Yunfei, cepatlah ke sini. Tiba-tiba, seorang gadis berpakaian merah memanggilku sambil melambaikan tangannya, mencoba untuk berdiri. Kamu belum bergerak, ambil obat detoksifikasi yang mujarab ini. Aku mengeluarkan obat detoksifikasi yang mujarab, mendekat dan menyerahkannya pada gadis berpakaian merah. Jangan pelit, tolonglah aku. Gadis itu tampak lemah, matanya sehalus sutra, dan memberi tatapan setengah menyalahkan dan setengah menuntut padaku. Aku mengerutkan kening, tapi aku tidak punya pilihan selain meraih tangan gadis itu. Tiba-tiba saja, begitu gadis itu menyentuh tanganku, dia seperti orang yang tenggelam yang menemukan sedotan penyelamat dan tidak melepaskannya. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, tapi gerakannya sangat cepat. Dengan suara mendesing, dia melemparkan dirinya ke pelukanku. Tubuhnya yang halus, lembut, dan berminyak itu seperti gurita yang membungkus tubuhku erat-erat dan menggosoknya tanpa henti. Aroma yang harum dan segar tercium di napasku, dan hembusan napasnya seperti anggrek yang sangat panas. Ketika nafasnya menghantam leherku, sensasi mati rasa menyebar jauh ke dalam sumsum tulang belakangku, hampir saja membuat hatiku berhenti. Ups, ternyata dia terkena serangan afrodisiak. Aku terkejut. Saat ini, Lai Yunfei merasakan tubuhnya yang tegang dan gadis-gadis di belakangnya yang lembut dan halus telah merangkulnya erat. Mereka sangat lembut dan elastis, meremas bahunya dengan lembut. Di pinggangnya terdapat dua kaki ramping yang terbungkus rapat. Sebentar, hampir lupa, Ye Yunfei tersenyum kecut dalam hatinya. Gadis yang melompat ke belakangnya adalah seorang wanita yang mengenakan kemeja putih. Seketika itu, Ye Yunfei dipeluk oleh dua gadis yang berpakaian acak, satu di depan dan satu di belakang, dan diraba-raba dengan panik. Tubuh kedua gadis itu terasa semakin panas. Hu Miao, cepat bantu saya, tarik mereka pergi, teriak Ye Yunfei. Saat itu, Hu Miao berdiri di sebelahnya dengan menutup mulutnya, dan tertawa. Mendengar perkataan Ye Yunfei, Hu Miao datang ke sana. Lalu, Ye Yunfei dan Hu Miao bekerja sama dan dengan susah payah. Mereka berhasil memisahkan kedua gadis yang telah gila itu. Ketika kedua gadis itu ditarik pergi, mereka masih mencoba untuk menyerang Ye Yunfei dari sisi kiri dan kanan. Beruntungnya, Ye Yunfei telah siap secara mental dan menggunakan kemampuan fisiknya untuk menghindar dengan mudah. Beri mereka satu obat mujarab per orang, ucap Ye Yunfei kepada Hu Miao. Hu Miao melangkah maju dan memberikan satu pil roh kepada masing-masing gadis. Setelah beberapa saat, kedua gadis itu menjadi lebih tenang dan akhirnya tertidur. Pada saat itu, Ye Yunfei menyadari bahwa pakaiannya telah robek oleh kedua gadis itu, dan bekas bibir merah cerah tertinggal di wajah dan lehernya. Terdapat dua baris bekas gigi di bahu kirinya. Keduanya terkena Yin Yang Hehuan San, jadi mereka harus memperbaiki penawar khusus untuk mendetoksifikasi mereka. Jika tidak, bahkan jika kekuatan obatnya habis, akan ada gejala sisa di masa depan. Kata Huang Chang tiba-tiba. Baiklah, Tuan Huang, Anda bisa membuat penawar untuk mereka. Ye Yunfei mengangguk. Oke, obat mujarab yang dibutuhkan cukup. Petik 2, jawab Huang Chang. Selama ini, semua ramuan yang didapat Ye Yunfei diserahkan kepada Huang Chang. Sekarang, Huang Chang telah menjadi alkemis khusus Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, Huang Sang telah menyempurnakan penawar. Untuk Yin Yang Hehuan San, berikan pada kedua gadis itu. Dia adalah seorang alkemis peringkat 8,
jadi dia secara alami tahu bagaimana membuat penawar untuk Yin Yang He Huan-san. Tanpa diduga, mereka berdua adalah murid Tong Shengmen. Petik 2. Huang Chang menatap kedua gadis itu dengan ekspresi rumit. Huang tua, kamu dulu murid gerbang suci. Petik 2. Tanya Ye Yunfei. Dulu aku adalah penguasa sekte Tongsheng. Hanya saja, belakangan, dia dikhianati oleh seorang murid di bawah sektenya, dan tubuh serta jiwanya hampir hancur. Petik 2. Huang Lao berkata perlahan, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Begitu, Ye Yunfei mengangguk. Tuan, mereka sudah bangun. Petik 2. Hu Miao berkata tiba-tiba, aku melihat kedua gadis itu perlahan bangun. Mau ini, sial. Petik 2. Kedua gadis itu melirik mayat pria berbaju putih, masih mengertakkan gigi dengan kebencian. Namun, begitu mata mereka menyentuh mata Ye Yunfei, wajah mereka memerah, dan mereka ingin menemukan celah di tanah. Apa yang baru saja terjadi sekarang meskipun mereka tidak dapat menahan diri dan tidak dapat mengendalikan diri, mereka masih mengingat dengan sangat jelas apa yang baru saja terjadi. Ahem, dua gadis, kamu seharusnya baik-baik saja. Karena kamu baik-baik saja, maka aku akan pergi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, karena sangat memalukan, lebih baik pergi lebih awal. Setelah berbicara, Ye Yunfei maju, siap untuk pergi. Tunggu, tiba-tiba, gadis berbaju putih berkata, oh, Ye Yunfei berhenti, kamu tidak bisa pergi. Kami berdua tidak berdaya sekarang. Begitu kami bertemu gangster, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kata gadis berpakaian putih itu. Lalu apa yang kamu inginkan? Ye Yunfei bertanya. Kami berdua, ikuti kamu. Kata gadis berpakaian putih itu. Ikuti aku. Ye Yunfei mengerutkan kening. Mungkinkah kamu tidak peduli dengan kami? Kata gadis berkemeja putih itu. Ya, aku baru saja memanfaatkan kita, jadi aku tidak ingin mengabaikannya sekarang. Petik 2. Gadis berbaju merah itu juga berbicara. Aku memanfaatkanmu. Sepertinya aku tidak sengaja. Ye Yunfei sedikit tidak berdaya. Aku tidak peduli, bagaimanapun, kami berdua akan mengikutimu. Kamu tidak bisa, jangan pedulikan kami. Petik 2. Gadis berbaju merah itu menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah. Ketika dia mengingat kegilaan itu memegang Ye Yunfei barusan, dia tidak bisa membantu tetapi memerah. Baiklah, Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengangguk. Kedua gadis ini, yang baru saja melewati potensi obatnya, memang benar-benar tidak berdaya, dan akan sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri begitu bertemu dengan gangster jahat. Oke, ayo pergi bersama. Petik 2. Ye Yunfei tidak punya pilihan selain mengangguk. Kedua gadis itu sangat gembira dan segera berdiri. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari lembah. Saat ini, Huang Chang telah kembali ke Danding. Kalian berdua wanita muda, sebenarnya tuanku adalah orang yang sangat baik. Kalian akan mengetahuinya setelah lama bergaul. Hihi. Hu Miao dan kedua gadis itu berkumpul dan berkata dengan lantang. Di depan, Ye Yunfei tidak bisa menahan garis hitam di seluruh wajahnya saat mendengarnya di telinganya. Ketiga wanita itu berkumpul dan mengobrol, dan itu benar-benar jauh lebih hidup. Segera, Ye Yunfei mengetahui nama kedua gadis ini. Gadis berpakaian putih itu bernama Xiao Suexi, dan dia adalah seorang kakak perempuan. Gadis berbaju merah bernama Wu Xianling, dan dia adalah seorang saudari junior. Selanjutnya, Ye Yunfei membawa ketiga wanita itu untuk mengambil ramuan di mana saja di dunia kecil Tianying. Selain eliksir, dari waktu ke waktu kamu akan mendapatkan harta lainnya. Dunia kecil ini dulunya adalah markas klan Bayangan Langit, jadi secara alami akan ada banyak harta yang tertinggal. Qin Jian, kamu benar-benar berkolusi dengan orang-orang dari Sekte Huangtian untuk mengejar dan membunuh kami. Paviliun Xiaoyao kamu dan Sekte Tianyuan kami adalah sekte dari kerajaan Qin besar. Mereka harus bersatu. Jika kamu melakukan ini, jangan takut setelah kamu kembali. Sekte Tianyuan kami apakah atasan mencarimu untuk menyelesaikan akun? Tiba-tiba, Ye Yunfei mendengar raungan kesedihan dan kemarahan. Itu suara He Hou Feng. Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap. Haha, kolusi apa itu? Sangat jelek. Terus terang, Paviliun Xiaoyao kami telah lama bergabung dengan Sekte Huangtian. Sekarang, Paviliun Xiaoyao kami milik kekuatan bawahan dari Sekte Huangtian. Anda Sekte Tianyuan dan Ye Yunfei,
Pencuri kecil paviliun Mi Xiaoyao itu akan melapor ke Sekte Huangtian setiap gerakan yang kita lakukan. Tawa penuh kemenangan terdengar. Paviliun Xiaoyao tidak perlu ada lagi. Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran saat mendengar ini. Pada saat ini, kekuatan spiritual Ye Yunfei bisa dirasakan dari jauh. Dia menemukan 4 sosok yang panik dan tersandung berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Itu adalah Long Yingying, He Houfeng, Wu Yan, dan Xiao Lin dari sekolah Tianyuan. Di belakang, ada sejumlah besar orang mengejar dari dekat. Bersambung.